kan jadi aneh gitu loh. Antara wamen berbisnis dengan difasilitasi oleh atau mendapatkan benefit dari anggota partai yang duduk di kementerian lain. Ini kan kayak tektok antar kamar aja berarti kan? Jadi Bapak melihat ini bukan suatu kebetulan ya Pak ya? Tidak ada kebetulan dalam politik lah. Halo, terima kasih para penonton Tagar TV yang tetap setia untuk melihat dan mendengar bincang-bincang kami. Kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat kontroversi, yaitu mengenai kasus pembukaan ekspor lobster, di mana di belakangnya ternyata ada kendala-kendala ataupun isu-isu yang terkait mengenai hubungan antara Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo yang ternyata para eksportirnya beberapa masih baru dan itu berasal dari partai beliau, yaitu Partai Gerindra. Nah, kali ini kita mengundang narasumber kita, Deputi Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bapak Kurniawan Adi. Halo, apa kabar Pak Kurniawan? Halo, selamat pagi Mas. Ya Pak. Sehat? Sehat. Terima kasih untuk waktunya Pak dan kesediaannya. Ya. Baik, kita mulai aja nih Pak. Mungkin di awal dulu nih Pak. Sebenarnya Pak Kurniawan sendiri atau Maki sendiri itu mendukung nggak sih Pak dengan ekspor benur ini dan apa alasannya Pak? Ya gini, jadi konsentrasi Maki itu adalah ini bukan soal dukung-mendukung, tetapi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu fair. Jadi fair dan terbuka, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berkompetisi di situ. Jadi tidak untuk menguntungkan sekelompok orang saja. Kemudian kita bicara soal kesejahteraan masyarakat. Itu yang konsentrasi kita di situ, bukan soal mendukung atau tidak mendukung itu nanti. Yang penting ini fair aja dulu. Oke, berarti fair antara bahwa perusahaan yang kalau mau menjadi eksportir itu harus punya kesempatan yang sama semua orang gitu ya Pak ya? Semua orang, termasuk juga koperasi segala macam, silahkan aja. Jadi tidak hanya untuk industri tertentu atau sekelompok orang tertentu. Itu aja konsentrasi kita. Oke, informasi yang kita terima kan 30 itu tidak ada koperasi sama sekali Pak. Itu semuanya ada, kalau tidak salah 25 PT, kemudian sisanya ada CV sama satu lagi apa ya? Saya lupa ya. UD ya. Nah, ya. Jadi kan tidak ada koperasi sama sekali ya? Ya, nggak ada. Lalu di mana posisi katanya mensejahterakan nelayan itu berada di mana? Harusnya kalau memang seperti itu, buka seluas-luasnya, sehingga kemudian memberikan kesempatan kepada nelayan, koperasi nelayan, atau apalah organisasi-organisasi nelayan di kampung-kampung untuk bisa berkompetisi, melakukan hal yang sama. Gitu. Oke Pak, karena ada pihak eksportir di dalam hal ini, jadi nelayan berarti jual ke eksportir, nanti eksportir ini yang akan, perusahaan ini yang akan mengekspor ke luar negeri ya Pak, dalam hal ini Vietnam. Iya. Nah, kalau bicara tentang harganya gimana itu Pak? Selisih harganya seperti apa Pak, yang mungkin Pak Kurniawan tahu? Kalau harga kami tidak punya data tentang itu. Cuma kan gini, kalau ini kan posisi eksportir ini kan posisinya berada di tengah dia. Ya. Nah, dan dia harus punya izin macam-macam itu. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya organisasi nelayan di Medan misalnya, kemudian dia mengekspor atau jual ke Batam misalnya, atau ke Singapura misalnya, dia nggak punya izin, kan jadinya penyelundupan. Padahal itu memang menyejahterakan nelayan di Medan misalnya. Kan jadi masalah kalau kemudian alurnya mau dibuat seperti itu. Jadi bukalah semuanya. Makanya kemudian konsentrasi kita melaporkan ke ke KPPU, kemudian ke Ombudsman maupun ke KPK untuk melakukan analisa terhadap kebijakan ini. Apakah memang kebijakan ini adalah kebijakan yang fair, yang membuka kesempatan bagi siapapun, termasuk juga organisasi nelayan, untuk mendapatkan benefit dari kebijakan itu, atau ini hanya kebijakan ini dikeluarkan untuk memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu. Gitu loh. Karena ini peraturan Menteri nomor 12 tahun 2020 ini kan baru ditandatangani 4 Mei.
sorry, 5 Mei. Artinya baru 3 bulan yang lalu. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan yang lalu sudah ada perusahaan eksportir yang sudah berani melakukan ekspor. Sementara ada syarat-syarat di situ. Nah, ini kan jadi aneh. Ini sebenarnya apakah memang permen ini dimunculkan atas dorongan sekelompok orang atau bagaimana? Gitu loh. Itu yang kemarin konsentrasi kita ke situ. Kita melaporkan itu dan alhamdulillah misalnya kayak KPPU itu sudah mengeluarkan statement walaupun belum melakukan penyelidikan apakah memang Permen 12 tahun 2020 ini ada indikasi persekongkolan vertikal. Jadi pelaku usaha difasilitasi oleh pemerintah sehingga kemudian menutup akses bagi yang lain. Nah, konsentrasi kita ke situ dan KPPU akan melakukan penyelidikan ke arah itu. Oke, jadi poin dari Pak Kurniawan maksudnya Pak gini Pak ya, kalau misalkan dibuka untuk segala kalangan, bahkan nelayan mungkin yang di Sumatera bisa melakukan misalkan gitu ya, artinya tidak perlu ada dalam tanda kutip ada broker gitu ya Pak di tengah untuk nggak perlu proses eksportir itu gitu ya? Iya. Bisa juga kemudian proses di tengah itu dilakukan oleh koperasi nelayan, kan boleh-boleh aja. Artinya benefit yang didapat dari keluarnya kebijakan itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Sementara kalau mau sebenarnya para broker ini eksportir ini dia diberi kewajiban untuk melakukan budidaya segala macam. Gitu. Investasinya lebih ke arah itu. Tapi juga sebaiknya kalau kami melihat ini janganlah kalau kemudian masih bersifat benih ya. Masih benur itu janganlah. Karena harganya juga masih murah kan. Bagi keuangan negara, pendapatan negara itu malah nggak dapat apa-apa malah yang ada kan. Atau setidaknya dia menjadi lebih kecil dibandingkan kalau ekspor lobster yang sudah siap panen 200 gram misalnya, itu kan harganya pasti jauh lebih mahal dibandingkan masih bersifat benih. Itu. Menurut kami seperti itu. Tapi kan ada pernyataan dari Pak Menteri, Pak Edi Prabowo, Pak, bahwa dari riset yang dilakukan, ternyata benih lobster ini cukup banyak sekali jumlahnya, 27 miliar katanya, Pak. Artinya sebenarnya tidak ada masalah juga kan dari sisi jumlah, justru ini kan kesempatan ya, Pak, daripada, karena kita nggak tahu, mungkin Pak Kurniawan tahu nggak, berapa lama itu bisa dibudidayakan sehingga akhirnya bisa menjadi sampai tadi ukuran besar yang katanya dari Vietnam itu kalau dijual ke kita kembali itu harganya sekitar 3 juta ya kalau nggak salah ya. Ya, informasi yang kami dapatkan dari teman-teman aktivis lingkungan untuk budidaya lobster air laut itu sekitar 1 tahun. Untuk bisa menghasilkan lobster seukuran 150 sampai 200 gram. Artinya itu sudah siap panen, siap makan lah ya dengan harga yang cukup mahal. Nah, katakanlah misalnya dibuat 6-7 bulan pun juga nggak ada masalah dibudidayakan. Artinya posisi yang berada di tengah ini eksportir itu diberi kewajiban kalau memang mau bermain di area itu, maka dia diberi kewajiban untuk melakukan budidaya terlebih dahulu. Jadi nelayan yang melakukan penangkapan kemudian dibudidayakan oleh si broker ini, baru kemudian eksportir ini yang akan melakukan ekspor setelah melakukan budidaya. Gitu. Jadi kelebihan stok di laut nggak ada masalah, justru itu kesempatan bagi kita untuk membudidayakan itu tanpa harus khawatir stoknya akan habis. Kan seperti itu. Ya. Oke. Tadi sempat Pak Kurniawan bilang ada perusahaan yang baru, bahkan mungkin mereka belum punya pengalaman bisnis di budidaya lobster, itu bisa langsung masuk. Itu kok bisa ya Pak? Padahal kan tadi ada Bapak bilang di Permen 12 ya, nomor tahun 2020, itu kan ada syarat-syaratnya nih, perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi eksportir. Itu kok bisa jadi diterima sebagai eksportir ya Pak? Makanya itu kan jadi aneh. Misalnya kayak Arsani Group misalnya. Arsani Group itu dia mengakui bahwa dia tidak pernah bermain di lobster.
Selama ini main di Mutiara. Kemudian tiba-tiba dia masuk ke lobster, ke usaha lobster. Ini kan jadi aneh. Sementara di pasal 5 ayat 1 huruf C Permen itu jelas menyatakan sudah pernah melakukan kegiatan panen secara berkelanjutan. Bukan hanya sekali panen kemudian ini enggak, tapi ada kata-kata berkelanjutan. Artinya setidaknya dia sudah pernah 2 atau 3 kali melakukan panen. Nah, kalau kemudian dia baru masuk usaha lobster ini 3 bulan, sementara tadi saya sampaikan untuk bisa 200 gram itu butuh waktu 1 tahun ya. Katakanlah 6 bulan lah. Katakanlah 6 bulan. Nah, ini dapat dari mana? Gitu loh. Dia melakukan panen itu dari mana? Jangan-jangan yang panen nelayan diklaim oleh perusahaan ini, kan jadi masalah. Oke. Oke, mungkin saya sedikit mengklirkan supaya penonton Tagar juga memahami yang disampaikan Pak Kurniawan tadi. Jadi, sesuai dengan judul kita, tadi sampaikan oleh Pak Kurniawan tentang Arsari Group ya. Jadi, informasi yang kita terima, ada PT Bima Sakti Mutiara, yang hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Pak Menhan Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra, dan Direktur utamanya adalah Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, jadi putri dari Pak Hasim ya Pak ya. Dan mereka sudah mengkonfirmasi bahwa selama ini, selama 34 tahun mereka berbisnis mutiara, jadi baru mau fokus dan mencoba di sektor budidaya lobster gitu ya. Jadi dan mereka baru mengajukan Mei lalu gitu ya. Jadi begitu keluar mungkin permennya langsung mengajukan sebagai eksportir, which is nggak ada pengalaman, berpengalaman lebih ke mutiara 34 tahun, tapi bisa diterima menjadi eksportir dari lobster ini ya Pak ya. Dari lobster. Ya, kalau informasi yang kita dapatkan seperti itu. Termasuk juga ada beberapa anggota dewan kayak misalnya komisaris dari Agroindustri Nasional misalnya Pak Sugiono. Ini kan anggota DPR Komisi Pertahanan. Nah, ini kan jadi konflik kepentingan. Anggota parlemen yang memiliki salah satunya adalah fungsi pengawasan, dia main bisnis, menjadi pelaku bisnis pada sektor yang menterinya dari Gerindra juga. Ya kan jadi masalah di situ. Ya, ini saya tambahkan lagi, mungkin kita sudah masuk ke topik intinya. Jadi sebenarnya kan ada beberapa perusahaan ini Pak yang terafiliasi dengan partainya Pak Edi Prabowo, Gerindra ya, Partai Gerindra ya. Mungkin yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yang kedua ada PT Agro Industri Nasional, Agrinas ya Pak ya. Jadi, saham perusahaan ini itu dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kemenhan. Nah, itu ternyata Agrinas ini selain tadi ada Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga duduk di Komisi Pertahanan DPR, jadi mitranya Pak Prabowo, Kemenhan. Pak Sugiono ini sebagai komisaris di Agrinas. Ya. Itu tadi yang Bapak sebutkan tentunya ada konflik of interest gitu ya Pak ya? Ya. Bagaimana bisa seorang anggota DPR dia menjadi komisaris di PT yang dibentuk oleh yayasan milik dari Kemenhan gitu ya Pak? Ya. Dan di puncak posisi atau komisaris utama itu ada Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Pak Trenggono ini Pak malah Pak. Iya, makanya kan jadi aneh gitu loh. Antara wamen berbisnis dengan difasilitasi oleh atau mendapatkan benefit dari anggota partai yang duduk di kementerian lain. Ini kan kayak tektok antar kamar aja berarti kan? Jadi Bapak melihat ini bukan suatu kebetulan ya Pak ya? Tidak ada kebetulan dalam politik lah. Jadi kalau saya sih melihat ini by design dari awal gitu loh. Bagaimana mungkin dalam jangka waktu 3 bulan kemudian ujuk-ujuk seseorang bisa yang tidak pernah punya latar belakang usaha lobster kemudian dia berani melakukan ekspor benih pula. Nah, kenapa bukan pada saat sudah melakukan budidaya segala macam kan harusnya seperti itu. Setidaknya dia dalam jangka waktu 1-2 tahun dulu lah, sehingga jelas apa yang didapat oleh negara ini, apa yang didapat oleh masyarakat segala macam akan kelihatan.
Di samping juga soal siapa yang memiliki perusahaan tersebut. Kalau kemudian hanya bicara soal antar anggota partai kan jadi bisnis antar kamar. Kalau bisnis antar kamar yang mending nggak usah pakai negara lah. Gitu. Oke. Oke Pak, ini saya tambahkan lagi. Yang ketiga ada Royal Samudra Nusantara ya Pak ya. Ada nama seperti Ahmad Bahtiar Sebayang, Komisaris Utama, Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, Underbau Partai Gerindra. Di mana di Partai Gerindra beliau adalah Pak Bahtiar ini adalah Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap. Ya ada beberapa, termasuk juga ya? Oke lah kalau Fahri Hamzah karena dia udah selesai dari anggota DPR, waktu anggota DPR dia beralasan dia nggak boleh berbisnis, ya oke lah kita bisa menerima itu. Tapi kalau masih duduk sebagai anggota DPR atau dia malah justru menjadi wakil menteri berbisnis di situ kan jadi aneh, gitu loh. Pasti akan ada konflik kepentingan dan pasti akan ada fungsi-fungsi yang seharusnya dia lakukan menjadi tidak dilakukan karena ewo-pekewo segala macam. Ya hal seperti ini kan jadi masalah. Nah, siapa yang paling diuntungkan dari sini? Apakah memang hanya PT tersebut, PT yang menjadi eksportir tersebut, atau justru yang diuntungkan adalah Vietnam misalnya? Karena dia dapat benih dengan harga murah. Yeah. Sementara kalau misalkan budidaya lobster kan biayanya cukup lumayan besar. Nah, tapi kemudian benefit yang didapat oleh Vietnam kan dia dapat menjual pada harga yang cukup tinggi ketika dia bisa membudidayakan itu. Seharusnya kan KKP itu memfasilitasi industri nasional untuk transfer knowledge dari Vietnam. Apa nih yang bisa kita ambil dari sana sehingga kemudian kita tidak hanya mengekspor benih, tapi bisa mengekspor lobster pasti dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga kemudian negara mendapatkan keuntungan dari situ. Tidak hanya bicara soal budidayanya, tapi juga bicara soal devisa negara segala macam. Termasuk juga kesejahteraan masyarakat, karena kalau budidaya pasti akan melibatkan orang lain kan, tidak hanya nelayan. Nelayan mungkin menangkap, tapi ketika budidaya di situ ada pekerja, ada pengusaha pakan lobster segala macam pasti akan sehingga akan menghidupkan ekonomi nasional di situ. Peran pemerintah seharusnya memfasilitasi ke arah itu. Di samping juga nanti soal-soal kelestarian lingkungan, karena informasi yang kami dapatkan dari teman-teman yang melakukan advokasi lingkungan, terumbu karang di Raja Ampat sudah rusak karena eksploitasi benih lobster ini. Jadi terumbu karangnya sudah rusak. Itu yang hasil investigasi teman-teman di advokasi lingkungan. Jadi seperti itu. Oke. Kita coba hitung-hitungan kasar nih Pak. Kemarin sempat juga kita melihat di salah satu media, di mana Pak Kurniawan juga turut serta dalam diskusinya, bahwa salah satu dari staf khusus Menteri KKP mengatakan, jadi dari nelayan itu kan menjual seharga 10.000 sampai 17.000 ya Pak ya. Kemudian nanti setelah itu diterima oleh eksportir atau PT tadi, perusahaan-perusahaan ini yang 30 ini, kemudian mereka jual ke luar itu sebesar 23.000. Berarti kan kalau kita ambil rata-rata mungkin dari nelayan terima 13.000, si eksportir ini terima 10.000 Pak. Dalam setahun itu data yang kita peroleh itu bisa mengekspor sampai 500 juta Pak. Dari yang 27 miliar tadi populasi kata Pak Menteri, Pak Edi Prabowo ya. Berarti kan kalau kita hitung, revenue yang bisa diperoleh dari untuk 30 perusahaan ini adalah 500 juta dikali 10.000, berarti ada potensi sebesar kurang lebih 5 triliun ya Pak? Iya. Dan itu kalau kita bicara pajak kan cukup besar Pak itu Pak. 10% aja kan sudah 500 miliar Pak. Iya, tetapi memang kalau misalkan ini kan benih. Nah, sekarang kalau misalnya dia jual dalam kondisi lobster siap panen misalnya, itu satu ekornya berapa? Ini kan kalau sudah sampai 200 gram, katakanlah 150 gram lah. 150 gram ini berapa?
Dan berapa keuntungan yang didapat dari negara? Pajaknya berapa? Karena pasti akan terjadi perbedaan di sini. Di samping juga, oke lah, katakanlah nelayan mendapatkan 13.000 dalam bentuk gelondongan, benihnya, ya kan? Tetapi ketika kemudian terjadi budidaya, ada kewajiban budidaya yang dilakukan oleh eksportir, dan kemudian eksportir itu bisa melepas keluar, itu tidak dalam bentuk benih, maka dia bisa menggerakkan ekonomi di sekitar tempat budidaya tersebut. Tidak hanya nelayan, tapi juga yang lain. Misalnya ibu-ibu nelayan bikin pakan ikan, misalnya pakan lobster. Kemudian bagaimana dengan kemasannya segala macam, itu akan menghidupkan industri lokal. Justru kalau saya sih lebih, kalau secara pribadi saya lebih cenderung eksportir itu dikuasai oleh BUMD sekalian, misalnya, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh daerah, seluruh anggota masyarakat di daerah tersebut, misalnya. Cuma memang kita itu berarti perdebatannya ke arah apakah itu termasuk monopoli atau tidak, nanti akan jadi masalah lagi. Tapi setidaknya bagi saya adalah bahwa kemudian itu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang, termasuk juga koperasi, BUMD, dan sebagainya itu. Oke. Nah, yang dilaporkan oleh Maki ke KPK itu, Pak, kan KPK kan lebih ke ranah korupsi, Pak. Itu hal perihal apa, Pak? Khusus di perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Pak Menteri atau seluruh 30 perusahaan tersebut? Kita bicaranya soal kebijakannya. Jadi apakah memang kebijakannya itu memang memfasilitasi sekelompok orang atau menguntungkan sekelompok orang atau untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Jadi arahnya ke situ. Oke. Kalau yang Ombudsman, Pak, arahnya gimana, Pak? Kenapa dilaporkan ke Ombudsman? Ombudsman larinya nanti ke apakah terjadi maladministrasi terhadap proses-proses izinnya. Jadi apakah memang, misalnya seperti tadi di pasal 5 ayat 1 huruf C, tadi kan mengatakan ini harus ada, dia sudah melakukan panen berkelanjutan. Nah, apakah memang penerbitan izinnya itu ada syarat dengan soal-soal isu-isu KKN atau tidak, misalnya. Bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan izin padahal dia tidak punya pengalaman, nyelonong masuk kemudian dapat izin misalnya. Nah, ini soal pemenuhan syarat dan prosedur yang diatur di peraturan menteri itu sendiri, gitu. Oke, berarti harapan dari Maki sendiri untuk permen ini seperti apa, Pak? Apakah ditunda dulu atau kalau kita bagaimana, berharapnya tunda dulu lah, sama seperti kartu prakerja kemarin kan. Kartu prakerja kemarin itu kita belajarlah dari situ. Uang negara sudah keluar cukup besar, kemudian tiba-tiba ada kajian KPK mengatakan bahwa ini ada potensi kerugian negara nih, sehingga harus di stop. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, sementara di dalam kasus yang sekarang di benih lobster ini, ekspor benih lobster, ini kan masih potensi. Mumpung masih potensi kerugian negara itu masih potensi jangka panjang. Ini di stop dulu. Kita lakukan kajian apakah memang ini sudah benar atau tidak, ini siapa yang diuntungkan, prosedurnya memang membuka akses kepada siapapun atau tidak, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau itu semua sudah selesai kajiannya, kemudian baru nanti silakan aja kalau mau dilanjutkan dengan perbaikan, dengan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk juga organisasi nelayan, bukan organisasi nelayan binaannya Gerindra aja, tapi juga organisasi nelayan yang lain untuk mendapatkan masukan yang baik, termasuk juga dari aktivis lingkungan. Jangan sampai kemudian gara-gara karena kita nggak punya duit, APBN sudah habis, maka kemudian kita mengeruk seperti orang rakus. Yang nanti kerugiannya, kalau kita bicara kerugian ekologi itu kan baru dapat terasa 10 tahun kemudian, tidak saat ini. Nah, bagaimana nasib anak cucu kita ketika mereka hanya bisa melihat lobster dalam bentuk visual, tapi barangnya sudah nggak ada karena sudah punah misalnya, atau karangnya hancur misalnya. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Jadi ada integrasi lah antar semua stakeholder yang ada. Gitu. Oke, untuk kasus yang Pak Sugiono sebagai anggota DPR, Pak, juga menjabat sebagai komisaris di Agrinas.
Itu apakah tidak menyalahi aturan ya Pak? Atau memang di DPR itu hal yang diperbolehkan atau gimana Pak dari sisi hukumnya? Ya sebenarnya sih kalau di DPR ini kan bicara soal etika aja lah. Ini etika seperti ya karena anggota DPR ini banyak yang kemudian jadi direksi, jadi mereka punya bisnis, punya usaha pribadi macam-macam. Nah, jangan sampai kemudian mereka berbisnis di wilayah yang ini diatur oleh anggota partainya juga, karena ini akan mempengaruhi fungsi pengawasan juga kan. Sebagai anggota dewan dia harus mengawasi. Kalau kemudian, dan itu global ya, tidak hanya sekedar komisinya saja, tapi juga yang lain dia melakukan koreksi. Nah kalau kemudian dia ikut bisnis pada sektor yang dikuasai oleh partainya, bagaimana dia bisa melakukan pengawasan, fungsi kontrol? Yang ada saling mempengaruhi, misalnya katakanlah Pak Sugiono dia di Komisi Pertahanan, oke dengan pertahanan ya Pak aja misalnya. Tapi kemudian ketika di fungsi yang lain di kelautan dia akan kontak, udahlah jangan gangguin itu bisnis gua, kan bisa aja seperti itu. Nah fungsi-fungsi seperti ini yang seharusnya atau peran-peran seperti ini yang seharusnya bisa mereka jaga lah. Jangan sampai kemudian fungsi parlemen yang menjadi wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan termasuk juga penggunaan anggaran dikalahkan dengan soal-soal seperti ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali diskusi dan bincang-bincangnya Pak Kurniawan. Terima kasih waktunya Pak Kurniawan dari Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia untuk bincang-bincang bersama dengan Tagar. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Amin ya Pak, makasih ya Pak. Ya.